Pemirsa, selanjutnya kita akan langsung menuju lantai Bursa Efek Indonesia untuk melihat jalannya pembukaan perdagangan hari ini. Di sana sudah ada rekan Glenn Joshua dan juru kamera Rianto Eko Utomo langsung dari Bursa Efek Indonesia. Ya Glenn, pada perdagangan kemarin indeks ditutup di zona merah. Bagaimana prediksi dari analis terhadap perdagangan saham untuk hari ini? Ya, para analis memproyeksikan indeks harga saham gabungan hari ini masih akan bergerak di teritori negatif. Salah satunya dikeluarkan oleh Panin Sekuritas yang memproyeksikan indeks harga saham gabungan akan bergerak mix cenderung melemah dengan rentang support di 4.500 hingga 4.660 dan juga ada sejumlah rekomendasi emiten yang diberikan kepada para investor. Di antaranya adalah emiten dari Indosemen Tunggal Prakasa Tbk dengan kode INTP dan juga ada Transcol Pacific Tbk dengan kode TCPI. Selanjutnya dari Arta Sekuritas juga memproyeksikan hal yang sama, di mana para analis dari Arta Sekuritas memprediksi bahwa indeks belum akan keluar dari teritori negatif setelah ditutup pada zona merah di dua perdagangan secara beruntun. Indeks harga saham gabungan diproyeksikan akan bergerak di rentan support 4.487 hingga 4.520 dan juga rentan resistance di 4.587 hingga 4.621. Selanjutnya dari Samuel Sekuritas juga memproyeksikan bahwa indeks harga saham gabungan masih akan bergerak di sideways market dengan rentan support resistance di 4.400 hingga 4.900 dengan sejumlah rekomendasi emiten. Di antaranya adalah emiten dari sektor pertambangan dengan kode ANTM, yaitu Aneka Tambang Tbk. Selanjutnya ada emiten dari Sampurna Tbk dengan kode HMSP, serta satu emiten dari sektor konsumsi, yaitu Indofood Sukses Makmur dengan kode INDF. Sambil menunggu Cakri dan juga pemirsa bagaimana pembukaan dari indeks harga saham gabungan hari ini, kita akan sedikit mereview di mana indeks harga saham gabungan kemarin ditutup di teritori negatif, melemah sebesar 0,75% ke level 4.554, 5,7 miliar lembar saham yang beredar dengan nilai transaksi ini di angka 5,4 triliun rupiah. Sementara pergerakan dari indeks kemarin berada di titik terendahnya yaitu 4.519 dan juga puncaknya di 4.586. Dari 10 sektor yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, 8 sektor kemarin menekan laju dari indeks harga saham gabungan, di mana penekan utamanya adalah industri dasar yang kemarin terkoreksi sebanyak 2,9%. Aneka industri juga kemarin mengalami koreksi 1,4%, serta perdagangan yang kemarin juga mengalami koreksi sebanyak 1%. Hanya dua sektor yang kemarin bisa menunjukkan performa positifnya, yaitu salah satunya adalah konsumsi yang menguat 0,5% dan juga perkebunan yang terapresiasi tipis sebanyak 0,1%. Dari emiten-emiten yang tercatat kemarin, dua emiten dari indeks LQ45 yaitu Bank Sentral Asia dan juga Barito Pacific Tbk dengan kode BBCA dan juga BRPT menjadi dua emiten penekan utama dari laju indeks harga saham gabungan. Kemarin BBCA ditutup melemah sebesar 2,1% dan juga BRPT mengalami pelemahan sebesar 6,7%. Mayoritas emiten sebanyak 246 saham mengalami pelemahan, ada 142 emiten mengalami penguatan dan juga 150 emiten lainnya mengalami stagnasi. Jika kita melihat performa dari emiten dan juga pergerakan dari investor asing memang tidak begitu jauh, karena investor asing juga masih mencatatkan net sell-nya di 7 perdagangan secara beruntun. Kemarin ada dana sekitar 774 miliar yang ditarik oleh investor asing dari Bursa Saham Indonesia, di mana aksi beli kemarin hanya tercatat di angka 1,6 triliun, berbanding dengan aksi jual di angka 2,4 triliun, di mana sektor-sektor ataupun emiten-emiten perbankan menjadi emiten yang paling banyak dilego oleh para investor. Dan saya akan mengajak Anda untuk melihat langsung bagaimana perdagangan dari indeks harga saham gabungan di pembukaan tahap pertama di tanggal 14 Mei 2020. Tampak indeks harga saham gabungan dibuka melemah 0,38%. Atau sekitar 15 basis poin ke level, dan saat ini bergerak di level 4.525,97. 6,2 juta miliar lembar saham yang beredar dengan saat ini nilai transaksi di angka 4,3 miliar rupiah dan terus bergerak naik. Sementara para investor sudah melakukan 6.500 lebih kali transaksi, saat ini sudah menembus angka 7.000 kali transaksi di pembukaan
sesi pertama 14 Mei 2020. Tampak terlihat bahwa emiten dari Bank Rakyat Indonesia masuk dalam jajaran top frekuensi, diikuti oleh media Nusantara Citra dengan kode MNCN dan juga emiten dengan kode BRIS. Sementara di top frekuensi posisi keempat ada Bank Sentral Asia yang saat ini naik ke posisi ketiga, serta ada Telekomunikasi Indonesia yang masuk dalam jajaran top 5 frekuensi di pembukaan perdagangan 14 Mei 2020. Cakri. Iya, Glenn, lalu sentimen apa saja yang terlihat mempengaruhi IHSG untuk hari ini baik dari domestik, global, dan juga regional? Ya, dari global memang investor masih sedikit khawatir ataupun terpengaruh dengan isu adanya gelombang virus corona tahap 2 yang akan terjadi di beberapa negara seperti Amerika Serikat, Jerman, Korea Selatan, dan juga Tiongkok. Ini membuat para investor lebih memilih, atau kebanyakan investor lebih memilih untuk bisa mengalihkan dana mereka dari investasi beresiko seperti saham untuk bisa dipindahkan ke investasi yang lebih aman seperti surat hutang berharga negara. Memang kondisi ini tidak diproyeksikan tidak akan berubah drastis ataupun berubah jauh karena vaksin dari corona sendiri diprediksikan belum ada ataupun belum dapat digunakan hingga bulan September 2020 mendatang. Para investor juga masih akan terpengaruh dengan pidato yang disampaikan atau pernyataan yang disampaikan oleh Gubernur The Fed Jerome Powell yang mengatakan bahwa kondisi perekonomian Amerika Serikat yang saat ini buruk masih akan terus terjadi beberapa waktu ke depan, sehingga ini akan membuat ataupun memberikan dampak terhadap perekonomian dunia. Dari dalam negeri juga masih penekan utamanya adalah sektor perbankan yang menjadi penekan dari laju indeks harga saham gabungan di beberapa pekan ke belakang. Ini membuat kekhawatiran investor terhadap aturan baru pemerintah mengenai stimulus ekonomi. Salah satunya adalah peraturan pemerintah yang membuat sektor perbankan ini lesu dan juga tidak bisa terapresiasi seperti kondisi normal. Sentimen-sentimen negatif inilah yang membuat akhirnya indeks harga saham gabungan baik itu dua perdagangan secara bentut ataupun hari ini masih bergerak di teritori negatif. Kita akan menanti bagaimana pergerakannya sepanjang hari ini, di mana indeks saat ini masih bergerak melemah 0,6%, dan nanti kita akan melihat bagaimana pergerakannya di penutupan tahap sesi 2 dan juga sesi 1 siang nanti. Cakri. Baik, terima kasih Glenn untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, demikian rekan Glenn Joshua dan juru kamera Rianto Eko Utomo melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia, Jakarta.